Sejarah pencipta dan perkembangan Linux dari masa ke masa. Linux tidak tercipta begitu saja. Berbagai macam tahapan dan halangan harus ditempuh dengan keras untuk mewujudkan sistem operasi yang free. Dikala itu, teknologi masih terbatas, penemuan teknologi komputer juga tergolong baru. Berbagai macam konsep harus dicoba untuk mewujudkan sistem operasi yang ideal seperti yang ada saat ini. Sejarah Linux dimulai setelah kemunculan sistem operasi Unix yang dikenalkan ke publik sekitar tahun 1970-an, yang dikembangkan dan dirilis oleh AT&T Bell Laboratories. Pengembangan sistem operasi yang mirip Unix menjadi populer dan dikembangkan oleh banyak pihak. Pada tahun 1991, seorang mahasiswa jurusan komputer siensi dari Universitas Helsinki menulis kernel untuk dipakai di komputernya sendiri menggunakan bahasa C dan dikompil menggunakan GNU C compiler. Kernel milik Linux dibuat tanpa mengutip kode kernel Unix. Kernel Unix hanya dijadikan bahan inspirasi oleh Linux. Kernel yang dibuat oleh Linux lalu dipublis untuk kalangan luas, dan semua orang bisa menggunakan dan mengembangkannya secara free. Kernel ini yang nantinya menjadi Linux kernel yang kita pakai hingga saat ini, sebagai hasil pengembangan dari komputer open source dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu logo Linux. Di sini logo Linux adalah berlambang penguin. Sejarah logo Linux dibentuk pada tahun 1996. Linus Torvalds mengumumkan maskot Linux secara resmi, yaitu sebuah penguin dengan nama Tux. Linux menjelaskan dia memilih penguin karena dia pernah mengalami kenangan yang buruk dengan hewan tersebut, yaitu pernah digigit oleh seekor penguin saat bermain di kebun binatang Australia. Lalu Linux mengadakan kontes mendesain logo Linux dan dimenangkan oleh Larry Ewing dengan gambar penguin duduk bernama Tux. Tux mengacu pada Torvalds Unix dan berarti juga tuxedo, semacam jas yang warnanya mirip dengan si penguin tersebut. Komunitas dan distro Linux. Sebenarnya sudah banyak sekarang distro-distro Linux. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu Ubuntu. Berikut adalah kelebihan Ubuntu. Yang pertama itu adalah open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Yang kedua adalah lebih kebal virus. Keunggulan berikutnya yang dimiliki oleh sistem operasi berbasis GNU atau Linux lainnya adalah keamanan dan virus yang relatif lebih baik. Tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sistem operasi ini bisa terkena virus, akan tetapi resiko terkena virus bisa dibilang sangat kecil karena sistem operasi Linux berjalan dengan memperketat keamanan. Yang ketiga, aplikasi bawaan relatif lengkap. Ubuntu pada umumnya akan memberikan bundle aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Bahkan apabila kamu menginginkan sistem operasi dengan tujuan khusus seperti untuk penetration testing, aplikasi yang diperlukan bisa jadi setelah diinstal sejak awal, sehingga kamu tidak perlu mempersiapkan aplikasi tambahan lagi. Selain itu, aplikasi sehari-hari seperti aplikasi kantor atau office, multimedia, pengarsipan, dan berbagai hal lainnya sudah tersedia dengan relatif lengkap. Yang keempat yaitu driver relatif lengkap. Ubuntu memiliki dukungan driver yang semakin berkembang dan luas. Dengan kata lain, kamu tidak perlu khawatir jangan-jangan driver yang kamu install tidak bisa digunakan untuk menjalankan perangkat keras yang kamu miliki dan lain sebagainya, karena semua itu bisa ditangani oleh Ubuntu melalui kernel Linux sebagaimana sistem operasi GNU atau Linux yang lain. Yang kelima itu adalah
software center yang relatif mumpuni. Salah satu keunggulan lain yang dimiliki oleh sistem operasi Linux Ubuntu adalah adanya software center yang mumpuni. Software center ini membuat kita bisa menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat, layaknya situs download aplikasi khusus Linux. Yang keenam itu adalah user interface yang refreshing. Keunggulan ini mungkin bisa dirasakan bagi kamu yang sudah sangat lama menggunakan satu sistem operasi saja dan tidak sering berganti dengan sistem operasi yang lain. Tampilan antarmuka Ubuntu bisa menjadi salah satu tampilan yang membuat kita segar karena pengguna huruf, ikon, dan lain sebagainya yang bisa dan juga bisa diubah-ubah dengan selera kita. Nah, kalau tadi itu kelebihannya, sekarang adalah kekurangan di Ubuntu. Yang pertama, ada tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU Linux, dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Yang kedua, ada aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Salah satu kelemahan dari GNU atau Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Nah, yang ketiga adalah kurang cocok untuk gaming. Kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki adalah aplikasi gaming yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Tentu saja hal ini akan membuat pengalaman bermain game di sistem operasi Linux Ubuntu menjadi kurang menyenangkan. Oke, setelah selesai menginstalasi sistem operasi Debian ke dalam komputer yang akan kita jadikan server, yang komputer tersebut akan kita gunakan selanjutnya untuk materi-materi berikutnya. Kita akan lanjut ke materi perintah dasar Linux. Oke, sebelum kita mulai perintah dasar Linux, saya sampaikan untuk bahan bacaan atau literatur dari proses instalasi Linux Debian yang telah kita lakukan tadi bisa dilihat di debian.org atau di situs howto4.com. Kita harus login dulu di sistem operasi ini. Untuk pilihan login di Linux itu usernya ada dua tipe. Yang bisa kita gunakan. Yang pertama, user admin atau disebut juga super user. Kenapa disebut super user? Karena dia punya kuasa penuh terhadap komputer yang telah kita instalkan sistem operasi Linux Debian. Jadi kalau diibaratkan komputer itu adalah sebuah gedung, maka super user atau user admin ini adalah si pemilik gedung. Dia bisa mengelola gedung tersebut. Jadi kalau kita larikan ke komputer, maka si super user bisa mengkonfigurasi, bisa menginstalasi service yang akan dibutuhkan, juga bisa men-shutdown dari komputer ini. User admin atau super user ini dikenal dengan istilah root. User yang kedua adalah user biasa. Kalau user biasa ini dia hanya bisa memanfaatkan komputer yang telah diinstalasikan sistem operasi Linux. Jadi kalau diibaratkan komputer itu adalah sebuah gedung, maka user biasa hanya punya kuasa atau dia hanya punya wewenang untuk mengelola kamar yang punyanya dia. Nah, diistilahkan kamar itu kalau dalam komputer dengan home user. Selain dari dua tipe user ini yang bisa kita gunakan, sebenarnya di Linux juga ada tipe user yang ketiga, yaitu user system. Sesuai dengan namanya, user system ini hanya bisa digunakan oleh sistem. Dia muncul atau dibuat otomatis ketika kita menginstalkan Linux atau ketika kita menginstalkan paket service yang ingin kita gunakan. Contoh, user system bin, atau ketika kita menginstalkan untuk web server, user
untuk web server Apache itu www-data. Oke, ini dia tipe user yang ada di Linux. Dua ini bisa kita gunakan, tapi yang ketiga ini hanya sistem yang menggunakan. Kita kembali ke sini, kita praktekkan. Ketika kita instalasi sistem operasi Debian tadi, untuk root atau super user kita hanya diminta untuk memasukkan password root. Sementara untuk user biasa kita diminta untuk membuatnya. Tadi sudah kita buat. Untuk user biasa itu kita buat Sonzarni usernya, lalu passwordnya. Sementara waktu proses instalasi, saya ingatkan lagi, untuk root, password root yang diminta adalah 123. Oke, kita coba dulu login sebagai user. Ketikkan Sonzarni, user yang setelah terdaftar ketika proses instalasi kita lakukan. Enter, ketikkan passwordnya. Nah, ketika ngetikkan password di monitor tidak muncul karakter apapun. Jadi yakinkan ketika ngetikkan password bahwa yang diketikkan itu passwordnya udah benar. Tekan tombol enter. Inilah tampilan Linux Debian kita yang berbasis teks. Sonzarni ini itu adalah nama user yang sedang aktif atau user yang kita gunakan untuk login tadi. Lalu NS1 itu adalah nama komputer. Simbol tilde atau cacing ini. Ini adalah menyatakan bahwa kita sedang berada di dalam home directory-nya user. Home user. Simbol dolar ini menunjukkan bahwa yang aktif itu sekarang adalah user biasa. User aktif adalah user biasa. Tidak root atau super user. Bukan root. Oke, kita lanjut untuk format penulisan perintah di Linux. Nah, formatnya nama perintah yang harus kita ketikkan. Lalu kita tambahkan argumen. Contohnya seperti ini. Prompt ini menunjukkan bahwa perintah ini ditulis oleh user biasa. Kalau super user atau root, promptnya adalah tanda pagar. Lalu ini adalah perintahnya, yaitu ls contohnya. Argumen itu sifatnya opsional, jadi tidak harus ada dalam sebuah perintah dasar pada Linux. Pada umumnya argumen terdiri dari dua, yaitu option dan pet. Option adalah pilihan yang bisa digunakan untuk menghasilkan kondisi tertentu dari suatu perintah. Sedangkan pet adalah sesuatu yang akan diproses oleh perintah, misalkan bisa berupa nama file atau nama directory. Untuk perintah yang akan diberikan option, aturan penulisannya adalah setelah perintah, contohnya di sini ls, lalu spasi, lalu sebelum option ditambah tanda dash, lalu spasi, ini adalah petnya. Ini artinya yang akan dilihat ls adalah perintah untuk melihat isi directory, isi dari directory Sonzarni yang ada di dalam directory home dengan opsinya -a. Oke, kita contohkan bagaimana penulisan perintah dasar di Linux. Kalau kita mengetikkan perintah saja tanpa argumen, contohnya seperti ini, ls, lalu enter. Kalau pakai opsi seperti ini, -l. Kalau pakai pet, /home. Kalau pakai opsi dan pakai pet, l home. Oke, nampak bedanya? Jadi perintah itu bisa diketikkan tanpa argumen sesuai dengan kebutuhan dan bisa pakai argumen. Pada saat pengetikan perintah ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan.
Satu, di Linux perintah itu case sensitif. Case sensitif. Atau penggunaan huruf besar, huruf kecil. Huruf besar dan huruf kecil. Dalam mengetikkan perintah harus diperhatikan apakah perintah tersebut menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Karena huruf besar dan huruf kecil diartikan berbeda. Jadi bila ada kekeliruan perintah tidak mau dijalankan atau terjadi error. Yang kedua, penggunaan tanda baca dan spasi. Penggunaan tanda baca dan spasi. Kita harus teliti dalam penggunaan tanda baca. Misalkan tanda baca titik, koma, slash, backslash. Begitu juga dengan spasi. Karena bila terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca atau spasi, perintah tidak bisa dijalankan. Yang ketiga, ejaan kata dari perintah yang digunakan. Karena perintah-perintah yang digunakan